Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD di subtema 3 ya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di pembahasan subtema 4. Oke adik-adik, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 4 kelas 3 halaman 131 sampai 136 subtema 3 pembelajaran 6 buku tematik. Oke adik-adik, ini dia. Ayo membaca halaman 130, bacalah dengan nyaring. Wabah demam berdarah, ayah Dayu diserang demam berdarah, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah, ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Namun, demam berdarah adalah penyebar penyakit. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Ayo berlatih halaman 131 dan 132. Ini dia gambar gotong royong membersihkan lingkungan. 1. Apa masalah yang ada pada teks? 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Jawaban. Ini dia. 1. Apa masalah yang ada pada teks? Jawabannya, masalah yang ada pada teks adalah ayah Dayu terserang demam berdarah. 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Jawabannya, seluruh warga membersihkan lingkungan. Silahkan dicatat. Nomor 2, seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Pengasapan. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah membersihkan bak mandi dan tempat penampungan air. Jadi ini dia jawaban nomor 2 ya. Nomor 3, apa yang dimaksud? Nomor 4, apa yang dimaksud dengan menutup? Jawabannya, menutup adalah memberi tutup atau menudungi
bak mandi dan tempat penampungan air seperti ember, tong, dan lainnya. 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Jawabannya mengubur adalah masukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Itu dia adik-adik ya. Kaleng yang tempat bisa tergenang air sebaiknya dikubur. Ayo bercerita halaman 132. Amati kembali teks. Wabah demam berdarah, bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kau memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Jawabannya kalimat yang menunjukkan kewajiban adalah 1. Seluruh warga membersihkan lingkungan. 2. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. 3. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. 4. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Ini dia kewajibannya, silakan dicatat. Nomor 5, dia mereka juga melakukan pengasapan. Ini dia kewajibannya. Jika kita melakukan kewajiban di atas, maka lingkungan menjadi bersih, lebih bersih dan bebas nyamuk, sehingga kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah. Dia kelima yang menunjukkan kewajiban. Jadi itu haknya kita. Jika kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak itu. Haknya itu lingkungan akan menjadi bersih dan bebas nyamuk, sehingga kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah. Itu haknya ya. Ini kewajibannya 1-5, dan haknya ini lingkungan akan menjadi lebih bersih dan bebas nyamuk, sehingga kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah. Ayo berdiskusi halaman 133 dan 134. Ini dia rumah sakit orang yang terkena penyakit demam berdarah ya. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ada sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam, dan ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan ke Dayu? Lakukan hal-hal berikut. 1. Bekerjalah dengan kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. 3. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. 4. Gunakan kalimat penyelesaian masalah. 5. Peragakan bersama teman-temanmu. Jawabannya ini dia. Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Kepada Dayu, Lani meminta temannya untuk bersabar dan tenang karena sang ayah sudah ditangani dokter rumah sakit. Lani juga meminta Dayu tidak terlalu memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam, sebab ia dan Udin akan membantu Dayu dan ibu menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Silakan dicatat adik-adik.
Ayo berlatih halaman 134 dan 135. Ini dia. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan, berapa banyak bibit dalam setiap kardus. Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Ini dia 800 bibit bunga sama dengan titik-titik kali titik-titik. 800 bibit bunga sama dengan titik-titik kali titik-titik. Ini dia jawabannya. 800 sama dengan 40 kali 20. 800 sama dengan 10 kali 80. Silahkan dicatat. Halaman 135 dan 136. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Ini dia jawabannya. 500 bibit bunga sama dengan 50 bibit bunga dikali 10 kardus. 500 bibit bunga, 5 bibit bunga dikali 100 kardus. 500 sama dengan 20 bibit bunga dikali 25 kardus. 500 sama dengan 4 bibit bunga dikali 125 kardus. 500 bibit bunga sama dengan 1 bibit bunga dikali 500 kardus. Atau 500 bibit bunga juga dikali 1 kardus bisa juga. 500 bibit bunga dikali 2 kardus dikali 250 bibit bunga. Silahkan dicatat adik-adik. Demikianlah kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD halaman 131 sampai 136. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Tulis tema berapa, halaman berapa, dan tema berapa, nanti kakak bantu jawab ya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau videonya kurang menarik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.